Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Sekarang saya live streaming di Ilmuwan Agus Kurnia. Lagi nyoba-nyoba bro. Katanya sekarang orang-orang FPI, HTI, PKS ini mendukung Pancasila. Mereka ini lagi bela Pancasila. Gimana? Kalian percaya nggak Mas Bro? Orang-orang seperti HTI, FPI, PKS bela Pancasila. Padahal kemarin-kemarin mereka itu anti Pancasila. Teriak-teriak ganti Pancasila. Nuduh bahwa Pancasila ini togut, berhala. Emang aneh Mas Bro. Orang-orang kayak gini kok dibiarkan gitu ya oleh polisi, oleh polisi anti teroris itu siapa ya? Oleh Densus 88. Kenapa dibiarkan? Orang-orang HTI, FPI, PKS ini teroris Mas Bro. Yang lebih bahaya daripada teroris bom Bali. Yang lebih bahaya daripada teroris bom Hotel Marriott. Yang lebih bahaya dari teroris pembom gereja. Cuma bedanya kalau orang-orang HTI, FPI, PKS ini melempar bomnya itu dengan bom gibah, bom fitnah, bom hate speech, bom kebohongan, bom kebodohan, bom ketololan. Jauh lebih bahaya daripada bom teroris yang kemarin-kemarin. Kenapa polisi, Badan Intelijen Negara, TNI, yang katanya pilar terdepan, penjaga NKRI, benteng NKRI, kok pada diem? Ini bahaya. Kalau terus-menerus dibiarkan ini bahaya. Tadi saya dapat foto ada PNS yang pakai gamis pas masuk kerja. Gamisnya itu berwarna atau bermotif batik PNS. Lalu ada lagi PNS yang pakai niko. Semuanya bermotif batik PNS. Ini sudah jelas melanggar peraturan, kenapa tidak ditindak? Sudah jelas melanggar ketentuan, kenapa tidak ditindak? Aturannya sudah jelas, kenapa tidak ditegakkan? Apa polisi, TNI, BIN ini takut sama orang-orang HTI, FPI, PKS yang jumlah cuma takut itu harus kepada Allah bro. Allah itu Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Allah itu menganjurkan kita berbuat adil. Maka berbuat adillah. Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Takwa itu taat. Taat kepada aturan. Tegakkanlah peraturan itu Mas Bro. Kepada aparat kepolisian, kepada aparat TNI. Kenapa kalian ragu? FPI itu musuh negara. HTI itu musuh negara. PKS itu musuh negara. Mereka itu jelas musuh negara. Mereka itu teroris. Kenapa masih ragu Mas Bro? Kenapa masih bingung Mas Bro? Kenapa masih
lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Rakyat ini sebetulnya sudah gatal. Pengen nonjok apa itu FPI. Pengen nonjok apa itu PKS. Pengen nonjok apa itu HTI. Mereka ini berbahaya, Mas Bro. Oke, terima kasih Basamalah. Basamalah, thank you. Sudah hadir, Mas Bro. Ini lagi coba-coba nih live streaming. Jadi saya kadang-kadang tersenyum-tersenyum saja. Ternyata orang yang ingin mengganti NKRI yang jelas-jelas sudah mengikrarkan mau mengganti Pancasila dan mau mengganti UUD 1945, kok malah didukung, sementara orang yang jelas-jelas sudah setia kepada NKRI malah tidak didukung. Ini sungguh aneh, ini tapi nyata. TNI, Polri, BIN, cobalah. Kenapa kalian ragu? Kenapa kalian membiarkan mereka-mereka ini yang jelas teroris kok dibiarkan? Yang jelas teroris kok diamini? Seolah-olah hukum ini kebal bagi mereka. Coba lihat Habib Rizik. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dimulai dia katanya umroh sampai sekarang, kapan baliknya dia? Padahal apa susahnya menciduk seorang penjahat yang bernama Rizik Syihab? Apa susahnya? Gak ada kesulitan bagi negara. Orang ini memang sudah melanggar peraturan, sudah menghina Pancasila, sudah menghina Bhinneka Tunggal Ika, sudah jelas pasti tersangka. Kenapa tidak ditangkap, diadili? Kalau misalkan terbukti ya dipenjarakan, kalau nggak terbukti ya dilepaskan, tapi saya 1000% pasti terbukti. Kenapa malah didiamkan? Yang namanya penyakit, kalau didiamkan itu akan semakin besar, Mas Bro. Penyakit itu ya harus dibasmi, harus dihabisi, bahaya. Kalau sudah menjalar ke tubuh-tubuh yang lain, ini akan kronis. Orang-orang seperti Rizik Syihab ini penyakit. Kalau tidak dibasmi nanti akan menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini bahaya, bahkan akan terjadi perang saudara di kemudian hari. Ini yang ingin kita inginkan. Ini yang kita mau. Ini yang kita harapkan. Kenapa kita ragu, Mas Bro? Kenapa BIN ragu? Kenapa TNI ragu? Kenapa polisi ragu? Penjahatnya sudah nyata. Tinggal saya menunggu keberanian dari aparat yang berwenang menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kalau teroris dibasmi, kalau teroris ditangkap, kenapa Rizik Syihab dan kawan-kawan malah dibiarkan bebas? Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.